itu legal, resmi, diakui oleh pemerintah. Jadi kebanyakan sekarang menggunakan udara sembarangan, tidak punya izin, jadi ngomong seenaknya karena tidak tahu aturannya. Jadi ini ada aturannya. Di Orari ada 2 bahasa yang diizinkan oleh pemerintah. Pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris karena skopnya internasional. Kalian bisa nanti berjota dengan luar negeri cuma tengah malam karena di sana siang, di sini malam. Jadi seperti yang diinformasikan siapa itu tadi, itu dari California, Amerika. Jadi itu bukan hanya pengguna frekuensi, mungkin juga dari pramuka Amerika ya. Jadi seperti itu. Dan tata cara berbahasa. Jadi tidak sembarangan berbicara. Nanti kita bisa praktek. Misalnya ingin masuk di suatu frekuensi. Frekuensi itu yang kita pakai nanti HF. Jadi ada VHF yang biasanya yang dipergunakan oleh orang-orang amatir di situ Bondo, khususnya kebanyakan VHF, hanya lokal-lokal saja ini. Jadi kalau HF itu bisa menjangkau dunia. Jadi makanya kegiatan Jota ini diselenggarakan setiap tahun, tujuannya untuk memperkenalkan diri kita bahwa kita di situ Bondo itu bisa berkomunikasi, jangankan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga bisa. Tapi paling tidak, karena ini adalah kegiatan nasional, insya Allah serentak di seluruh Indonesia, maka kalian bisa berkomunikasi nanti dengan kakak-kakak pramuka atau adik-adik pramuka di seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Jota dan Joti pada mulai kemarin sampai sekarang nanti. Nanti penutupan insya Allah jam kalau di nanti jam berapa ditutup untuk Jotanya? Jam 1 siang ya. Untuk itu adik-adik nanti sudah pernah ada yang ya, tahun kemarin ada yang ikut? Belum pernah. Alhamdulillah, insya Allah 4 tahun sekarang, mulai tahun 2017. Kenapa dengan Orari kok tidak dengan Rapi? Karena ada Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018. Di situ diikat antara Orari dan pramuka, itu diikat. Jadi ketika ada kegiatan pramuka, terutama Jotanya, baik secara nasional maupun internasional, harus didampingi oleh pengurus Orari lokal setempat di seluruh Indonesia. Karena yang punya izin itu adalah anggota Orari. Jadi rapi, kenapa kok tidak rapi? Karena banyak yang tanya kepada saya, kenapa kok tidak rapi? Rapi adalah radio antar penduduk Indonesia, skupnya nasional. Jadi tidak bisa, meskipun punya izin rapi, itu tidak boleh berbicara dengan orang luar negeri. Itu aturannya di situ jelas di nomor 17 tahun 2018. Jadi tingkatannya juga sama. Ada siaga, ada penggalang dan penegak. Kebetulan saya penggalang. Jadi penggalang itu sebutannya ada Yankee Charlie, ada Yankee Foxtrot. Kalau siaga ada Yankee Delta, ada Yankee Golok. Nah, seperti Rajib ini siaga Yankee Golok. Kalau penegak ada Yankee Bravo, ada Yankee Echo. Seperti Kak Hati, Yankee Echo itu Bravo. Karena yang diuji di dalam ujian itu harus bisa bahasa Inggris, baik
penggalang maupun penegak, dan paling utama adalah tentang radio, yaitu pemancar. Jadi harus mengenal dan harus mengetahui. Jadi kembali ke Jota. Nanti adik-adik ketika memanggil stasiun lain, misalnya Yankee Hotel 3 Alpha Juliet 5, insya Allah kalau nak itu Probolinggo. Jadi di seluruh Indonesia ada seluruh Indonesia ada sebutannya, cuma pengurus punya sebutan seluruh Jawa Timur. Sudah ada kan adiknya? Sudah ada. Nanti bisa dilihat sebutan seperti Yankee Hotel 3 Alpha Juliet Max itu Situbondo, Bondowoso Yankee Hotel 3 Alpha Juliet November, Jember juga Alpha Juliet Lumajang Yankee Hotel 3 Alpha Juliet 5. Jadi nanti memanggilnya itu memanggil nama stesen. Untuk Situbondo Alpha Juliet Max, ya kita mesti dipanggil oleh rekan-rekan kita dari luar Situbondo. Satu contoh, gitu. Contoh, misalnya akan memanggil teman kita yang ada di Lumajang yang saat ini semua on air, semua on air. Jadi Yankee Hotel 3 Alpha Juliet 5, apakah monitor? Di sini Yankee Hotel 3 Alpha Juliet Max memanggil. Jadi semua itu ngerti kalau Alpha Juliet Max itu Situbondo. Kadang diperjelas lagi, Yankee Hotel 3 Alpha Juliet 5 Lumajang, apakah monitor? Di sini Yankee Hotel 3 Alpha Juliet Max Situbondo memanggil. Jadi lebih jelas lagi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti masalah ngomong biasanya yang ditanyakan itu nama, lalu penanggung jawab. Penanggung jawabnya ketua orari, yaitu Yankee Bravo 3 dan Sierra Delta Regio. Tahu alfabet ya? Alfabet mesti pramuka tahu. Karena di ujian di UNAR itu, di ujian orari itu juga ada alfabet seperti itu. Jadi aturannya biar jelas itu harus dialfabetkan semua. Semua polsek itu dialfabetkan. Tidak boleh YH3AGM, itu kurang jelas karena di HF itu kadang-kadang ketika propagasi itu gangguan udara. Jadi kadang terdengar, kadang tidak. Jadi tri itu 3 itu tidak boleh disebut bahasa Indonesia, itu aturannya harus pakai bahasa Inggris. Karena di sini Kolaria 3 adalah menunjukkan wilayah, yaitu Jawa Timur. Zero itu Jakarta, DKI Jakarta. Zero itu Jawa Barat. One Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. 3 itu Jawa Timur. Untuk Bali sampai Papua itu 9. Jadi kalau ada Yankee Hotel 9, nah itu wilayahnya itu antara Bali sampai Papua. Kalimantan itu 5. Kalau Sulawesi itu 6. 4 kalau Dakar itu Aceh. 7 Aceh, Sumatera. Jadi semua Sumatera. Jadi 7 di Ternate kalau nggak salah. Jadi ada 9, ada 10 Kolaria. Jadi ketika ada yang menyebutkan nanti Yankee Hotel 0, oh ini berarti Jakarta mana? Yankee Hotel 2, ini kalau udah Jogja, Jawa Tengah. Jadi kodenya seperti itu. Nanti bisa buka Google, itu lengkap di situ. Jadi sebutan-sebutan Kolaria tentang orari. Jadi seperti itu. Dan biasanya kalau pembicaraan ditutup dengan ucapan terima kasih,
biasanya teman-teman menggunakan bahasa kode itu 73, 88, ada kode Q, WSL itu mengerti. Tapi biasanya adik-adik pramuka tidak menggunakan itu, pakai bahasa Indonesia yang baik. Hanya saja alfabet itu digunakan pada saat penyebutan persen. Dan ada di udara itu juga ada nama itu dialfabetkan, tapi tidak disingkat. Misalnya saya Yankee Hotel 3 Alpha Juliet Mike dengan nama Sukito. Ketika menyebutkan nama saya itu ada propagasi. Mohon diulang Kak. Jadi dialfabetkan. Sera Uniform Kilo India Tango Oscar. Apakah sampai di sini dimengerti? Oh ya, terima kasih. Kalau diulang, ya diulang lagi sampai mengerti lawan kita. Dan kita pun juga begitu. Ketika sayup-sayup, istilah bahasa artinya itu sayup-sayup karena ada propagasi. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Nah, ketika tidak jelas, itu kita minta mengulang. Mohon diulang. Biasanya menggunakan bahasa Inggris di-repeat. Jadi maunya diulang lagi. Sera Uniform. Baik, kota juga begitu. Dari mana ini? Dari Kuarcap Situbondo. Mohon diulang, ya diulang sampai mengerti. Jadi mendingin karemi, karena memang kita tidak mendengar. Jadi jangan suudon kadang-kadang kita ini adanya malol. Jadi karena udara seperti itu, gangguan banyak sekali. Itu di semua link, baik VHF, WHF, HF dan lain-lain, termasuk mungkin di DOI-nya juga. Itu ada gangguan di internet, mungkin karena wifi tak majer misalnya, itu atau mungkin anunya kecil jadi lemot, itu ada gangguan. Di situ ya harus minta lagi. Dan nanti adik-adik sebanyak-banyaknya mengumpulkan tidak hanya pada satu kabupaten, tapi banyak kabupaten. Kalau dahulu ada nilainya kan, ada nilainya itu. Jadi ada poin. Jadi siapa yang paling banyak didengar di situ juga dicatat, direkam. Ini loh, saya bisa ngomong dengan Situbondo. Tapi alhamdulillah kita punya, jadi pengurus punya alat-alat seperti HF itu. VHF tidak disediakan ya, tidak ada ya VHF, kita lokal saja ya. Tapi alhamdulillah dari pengurus orari pada saat pembukaan itu menyerahkan VHF, yaitu dari jenis ICOM IC 229 Hotel plus power supply-nya. Itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya lokal saja, intern di dalam Situbondo, bisa menggunakan itu. Dan itu pun ada izinnya, yaitu hunting ada izinnya, cuma minta pendampingan ke orari. Jadi Kuarcap Situbondo mau mengadakan kegiatan-kegiatan, entah perkemahan apa saja yang namanya kegiatan pramuka menggunakan udara, minta pendampingan ke orari, ke pengurus orari. Yang dalam diri ini pengurus orari punya alatnya semua. HT ada, yang saya tidak bawa karena ngomong dengan siapa di sini. Dulu prakteknya lokalan. Setelah lokalan bisa, baru ke luar kota, bahkan luar provinsi di seluruh Indonesia itu. Jadi tahun-tahun kemarin seperti itu, karena sekarang pandemi dibatasi, jadi ada beberapa gelombang dan jumlahnya tidak banyak. Kalau kemarin-kemarin bisa hampir 100
orang dan berkemah selama insya Allah 2 malam kalau nggak keliru. Jadi 3 tahun berturut-turut ada perkemahan, cuma tahun ini yang nggak ada. Ini ada yang ikut apa itu yang kemarin itu, yang pembukaan itu ya. Ada yang ikut di apa itu namanya? Ya, ada yang ikut semua. Nah, tentu juga sudah ada pemaparan. Kebetulan yang memberi ulasan itu Wakil Ketua Orari Wapres Situbondo. Kalau kemarin yaitu Mas Hadi jabatannya di pengurus adalah Ketua Bidang Organisasi Orari Daerah Jawa Timur Wapres Situbondo. Kalau ada yang sudah ikut, mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan yang kemarin melalui ada itu internet. Mungkin ada. Soalnya nanti kan kita mencoba praktek, tapi didampingi oleh Rajib. Jadi ini sudah berpengalaman, alhamdulillah sudah 4 tahun. Selain anggota Orari juga pengurus pramuka, sehingga klub. Jadi artinya pas gitu. Jadi dengan Orari dan pramuka, beliau ini tiga ini menjembatani antara Orari ke pramuka, pramuka ke Orari. Kebetulan saya pengurus Orari tapi bukan anggota pramuka. Kalau itu pengurus pramuka, anggota Orari. Jadi mungkin ada yang ditanyakan, silakan di dalam komunikasi nanti. Saya gampang, yang penting bisa bahasa Indonesia. Dan yakin ada di pramuka ini tahu alfabet, sehingga gampang untuk ini, untuk berkomunikasi. Ada yang ditanyakan, silakan. Sudah tahu ya, tapi gampang kok nanti. Jadi gantian, nggak boleh rebutan. Insya Allah, oh iya tadi malam betulnya ya, sampai jam 2 katanya. Jadi kalau ada yang dekat enak namanya. Apa itu komunikasi. Soalnya senang karena ini hobi. Jadi saya dulu ngebriknya, belajarnya mulai tahun 90, punya izin 98. 8 tahun saya belajar. Jadi pengurus mulai tahun 2000 sampai ke 2020. Saya 20 tahun jadi pengurus Orari di Situbondo. Ya pindah-pindah. Kabit Op yang agak lama, Ketua Bidang Operasi. Pada tahun 2007 saya mengundang Balai Monitoring 2 Surabaya untuk mensweeping Situbondo yang tidak punya izin. Kami ambil, kami proses di pengadilan. Jadi ada hukumannya, 400 juta denda, paling lama 4 tahun kurungan apabila dinyatakan salah oleh pengadilan untuk menggunakan udara itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk pengenalan, karena kemarin sudah ada. Kalau memang kurang jelas nanti bisa di-print, ada di Kak Rajib itu cara berkomunikasi. Tapi ini ada yang anggota pramuka tapi tidak senang ngomong ada. Soalnya yang senang komunikasi itu saya Karemi biasanya itu. Ya termasuk saya. Soalnya kalau Kak Karemi tak bisa nyamper di udara itu. Kalau cuma diam, ya insya Allah saya yakin ini Karemi ngerti. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup dan mari kita berpraktek. Begitu kan? Selanjutnya. Tidak ada ya? Tidak ada yang ditanyakan ya? Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kajet waktu dan ambilan salah lopot mohon sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekyu Jota di sini Yankee Hotel Tri Alfa Stasiun Jota Kuarcap Situbondo.
Bye.